Pria tua ini adalah seorang miliarder. Melihatnya merapikan lengan bajunya, menginjak kursi dan melangkah ke meja. Lalu ia melompat dalam sprint. Dalam proses turun, orang terus menyingkir. Kita dapat melihat bahwa dia mendarat dengan sangat buruk. Wakil presiden memandang keluar jendela dengan acuh. Kemudian ia mulai berdiskusi dengan pemegang saham bagaimana membagi properti presiden. Akhirnya dengan suara bulat memutuskan untuk mencari orang bodoh untuk menjadi presiden. Saat harga saham perusahaan anjlok, mereka membeli semuanya, untuk mewujudkan kepemilikan atas semua kekayaan perusahaan. Di sebelah ruang surat di lantai bawah, ada pemberitahuan dengan emosi. Presiden perusahaan baru saja meninggal. Tolong letakkan pekerjaan Anda dalam keheningan selama 3 menit. Presiden adalah pendiri perusahaan. Presiden memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bekerja. Semua karyawan sedih. Tapi setelah kesunyian selesai, penyiar mengumumkan tanpa emosi, waktu diam sekarang akan dipotong dari gaji bulan itu. Di dunia ini pengirim surat adalah yang terpenting. Tidak mengherankan, tiba-tiba sirene di bengkel berbunyi, membuat mereka sangat ketakutan. Ada surat biru yang dianggap sebagai hal yang tidak menyenangkan, untuk dikirim ke kantor presiden. Surat ini jatuh ke tangan Will dengan ketegangan. Will adalah lulusan baru. Ia datang ke kota ini dengan penuh semangat. Namun, semua informasi rekrutmen membutuhkan pengalaman kerja. Setiap orang yang menemukan pekerjaan telah pergi. Di jalan yang dingin ini, meninggalkannya sendiri. Untungnya, langit tidak ada habisnya. Will berhasil melihat informasi rekrutmen perusahaan keuangan di koran. Pada saat presiden melompat dari gedung, ia berhasil bergabung dengan perusahaan ini. Dia datang ke kantor sekretaris presiden dengan jujur, mengetahui bahwa dia memiliki surat biru di tangannya. Sekretaris itu tiba-tiba berteriak, pingsan di sofa. Ia datang ke kantor super besar presiden. Direktur Baomao menerima beberapa panggilan. Dia memperingatkan Will, hal terbaik untuk dibawa adalah kabar baik. Will sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menyembunyikan amplop biru itu. Keluarkan selembar kertas dari sol dalam sepatu. Ini adalah hasil penelitiannya selama 3 tahun. Pria ini langsung memutuskan bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi presiden. Dia mengundang Will untuk berperan sebagai presiden. Will berperan sebagai presiden, itu secara tidak sengaja membuat kontrak penting. Will ingin membawa air kemasan untuk memadamkan api. Namun saat dibawanya, air di dalam ember sudah terkuras habis. Melihat kontrak di tempat sampah bisa berubah menjadi debu, Will harus memadamkan api dengan kakinya. Namun terjebak di tempat sampah. Terburu-buru, dia melempar tong sampah keluar jendela. Semua kontrak berkibar tertiup angin. Baomao mencoba mengambil kontrak, hampir jatuh dari lantai atas. Untungnya, ia meraih celananya. Menyelamatkan hidupnya. Keberuntungan menguntungkan orang bodoh, akan membuat semua orang tertawa. Menjadi presiden perusahaan. Reporter surat kabar Jenny ingin menyelidiki kisah dalam tentang presiden baru perusahaan tersebut. Jadi sembunyikan identitasnya dan datang mencari Will. Ia hanya menjadikan Jenny sekretarisnya. Sekarang usaha Jenny lebih mudah. Dia secara lengkap mengungkapkan perusahaan itu. Saham perusahaan anjlok sepanjang jalan. Baomao dan direktur lainnya dengan cepat melepas saham mereka. Saya ingin membeli dalam jumlah besar saat stok turun ke dasar. Namun tak butuh waktu lama bagi Jenny untuk menyelidikinya. Will hanyalah boneka. Pengendali sebenarnya dari perusahaan keuangan ini masih pria itu. Imajinasi Will yang sederhana dan indah. Jenny, yang telah berjuang selama bertahun-tahun di New York, membantunya. Dia bahkan jatuh cinta pada Will. Mau tidak mau ingin memberitahunya identitas aslinya. Tapi semua terputus oleh ucapan Will. Hal ini membuat Jenny gagal untuk mengatakan yang sebenarnya pada akhirnya. Will kemudian mempromosikan penemuannya ke manajemen senior perusahaan. Karena ia sama sekali tidak mengerti mainan seperti hula hoop. Para eksekutif perusahaan yang dipimpin oleh Baomao memutuskan, biarkan Will mengacau, untuk menekan harga saham perusahaan. Setelah melalui persetujuan berbagai departemen dan berbagai biro pemeriksaan kualitas, hula hoop yang dikembangkan oleh Weyer akhirnya hadir di pasaran. Pada awalnya, hula hoop dihargai mahal dan tidak ada yang peduli.
Meskipun pemilik toko terus memotong harga, itu tidak membantu. Tapi segalanya dengan cepat berbalik. Hula hoop dilempar oleh pemilik toko. Tanpa sengaja digendong oleh anak yang lewat. Dia mulai menari. Permainan seorang anak yang digemari. Menarik lebih banyak anak. Jadi mereka mengejar mainan ini. Membentuk tren di seluruh negeri. Dalam sekejap, terlepas dari pria dan wanita, tua dan muda. Terobsesi dengan mainan seperti hula hoop. Saham perusahaan juga yang anjlok dari sebelumnya. Mulai naik dengan cepat. Will telah menjadi bintang pintar di Wall Street dan media. Paman berambut putih di sisi lain meraung. Mereka telah menjual semua saham perusahaan sebelumnya. Menunggu harga bawah untuk membeli semua. Mereka tidak berharap saham perusahaan melonjak. Mereka kehilangan segalanya. Tapi rambut putihnya sangat tenang. Karena dia sudah memikirkan tindakan balasan. Dia adalah serigala Wall Street detik terakhir. Detik berikutnya ia akan melompat dari gedung. Ternyata dia dibingungkan oleh Wakil Presiden Bao Mao belum lama ini. Mem-PHK 80 karyawan perusahaan. Bahkan jika pihak lain berlutut dan memohon. Dia juga cuek. Hal ini membuat wanita itu sangat marah. Meninggalkannya secara langsung. Pada waktu bersamaan, Bao Mao menceritakan situasi bahwa Jenny adalah mata-mata. Lalu dia memberitahu Will. Jenny menuduhnya menjiplak ide. Dan ingin memberitahu dunia tentang hal itu. Dewan direksi juga akan memecat Will karena plagiarismenya. Will, yang tak kenal lelah, jatuh dari surga ke neraka dalam semalam. Tapi dia tidak tahu, untuk menjaga reputasinya, Jenny berjuang dengan pemimpin redaksi. Setelah mengetahui bahwa pemimpin redaksi masih akan menerbitkan laporan ini dengan penuh kebohongan, dia mengundurkan diri dengan marah. Kemudian Jenny menemukan Will yang mabuk. Dia meminta maaf kepada Will dan mendorong Will untuk kembali ceria. Namun Will tidak